Halo semua, balik lagi bareng gua Vian Rafe. Dan seperti biasa gua di sini bakal lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gua upload. Dan selamat bergabung bagi kalian yang baru aja gabung di channel gua. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Sun Er yang dijemput oleh wakil komandan baru dari tentara terendam hitam, Lin Shua. Xiaoyan lalu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi, ucap Xiaoyan. Lin Shua lalu berkata, kamu pasti Tuan Muda Xiaoyan. Lalu, siapa kamu, ucap Xiaoyan. Saya adalah wakil komandan baru tentara terendam hitam, ucap Ling Kuan. Ling Kuan lalu berkata kembali, sampah Clancio sepertimu sebenarnya tidak pantas berbicara denganku, ucap Ling Kuan. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Ling Kuan, tiba-tiba Sun Er langsung berteriak, Ling Kuan, tutup mulutmu. Clancio dan klan kami mempunyai perjanjian aliansi. Kamu tidak boleh untuk menghina mereka, ucap Sun Er sambil berteriak. Nona Sun Er, Anda tidak perlu marah. Aku hanya berkata jujur, ucap Ling Kuan. Oh iya, dan kepala klan juga menyuruhku untuk menanyakan tentang lokasi kunci dari klan Xiao jika aku bertemu dengan Tuan Muda Xiaoyan. Tuan Muda Xiaoyan, bolehkah aku bertanya apakah Tuan Muda Xiaoyan bisa memberitahuku di mana lokasi tersebut? Tanya Ling Kuan. Sun Er lalu berkata, kunci? Saya tidak pernah mendengar tentang kunci klan Xiao. Apakah kamu sedang mengarang cerita? Ucap Sun Er kepada Ling Kuan. Ling Kuan lalu berkata, Nona Sun Er, aku hanya bertanya iseng. Tujuan utama perjalanan saya di sini adalah untuk membawa Nona muda kembali. Hal-hal yang lainnya hanyalah sampingan, ucap Ling Kuan. Nona muda, tolonglah, kepala klan sangat merindukanmu, ucap Ling Kuan lagi. Apakah kamu akan pergi? Tanya Xiaoyan kepada Sun Er. Sun Er lalu menjawab, Kak Xiaoyan, aku telah meninggalkan klan selama bertahun-tahun dan sudah menunda-nunda waktu kepulangan beberapa kali. Kali ini sepertinya aku tidak bisa menundanya lagi. Kakak Xiaoyan, ingatlah kata-kata yang aku ucapkan kepadamu. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun kalau kristal Tuse ada padamu. Kakak Xiaoyan juga tidak boleh mencari Sun Er sebelum kakak Xiaoyan memiliki kekuatan untuk melindungi batu giok kuno itu. Jika tidak, orang-orang di klan pasti akan menahan Anda di sana, bisik Sun Er kepada Xiaoyan. Kakak Xiaoyan, Sun Er akan menunggumu, ucap Sun Er. Lalu Xiaoyan pun memeluk Sun Er dan berkata, Sun Er, tunggulah aku nanti akan menyusulmu. Ingatlah apa yang aku katakan, jangan berhubungan dengan klan Sun Er sebelum kakak Xiaoyan mencapai Dozong, ucap Sun Er. Begitu dia mengatakan itu, Sun Er pun terbang dengan sayap doki emas di punggungnya dan menaiki salah satu binatang ajaib yang ada di sana. Mamam, galaunya jadi nih. Hati Xiaoyan merasa sepi dan hampa saat dia melihat binatang ajaib yang membawa Sun Er pergi menjauh. Aduh, kasihan, aduh, kasihan banget, aduh, Sun Er, aduh. Xiaoyan lalu berkata, hei wakil komandan Lin Kuan, bukankah urusanmu sudah selesai? Ucap Xiaoyan. Aku tidak terburu-buru, ucap Lin Kuan. Sebelum aku pergi, aku ingin memberitahumu tentang sesuatu. Kepala klan sudah menduga bahwa Nona muda memiliki perasaan kepada Anda. Karena itu, dia telah menugaskan aku untuk menyampaikan beberapa kata-kata kepadamu. Lupakan Nona muda. Anggaplah hal yang Anda lakukan dengan Nona muda seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Nona muda memiliki posisi yang sangat penting di klan. Hanya orang-orang yang benar-benar kuat di benua itu yang berhak bersamanya. Kamu tidak layak, ucap Ling Kuan. Minta ditampol. Minta ditampol. Xiaoyan lalu berkata, bukan hakmu untuk menentukan itu. Kamu hanya iri kepadaku kan, ucap Xiaoyan. Apakah Anda mencari mati? Anda jangan sombong hanya karena Nona muda melindungimu. Jika aku berniat membunuhmu, itu akan semudah seperti aku membunuh semut, ucap Ling Kuan.
Tiba-tiba Penetua Su muncul dan berkata, "Wakil Komandan, membiarkan kalian semua masuk ke Akademi Dalam sudah merupakan tindakan toleransi yang besar. Sekarang Anda berniat untuk membunuh siswa Akademi Dalam kami. Itu sungguh bukan tindakan yang terhormat," ucap Penetua Su. Aku hanya basa-basi dengan Tuan Muda Xiaoyan," ucap Ling Kuan. Penetua Su lalu berkata, "Baiklah, jangan bertele-tele di depanku. Aku telah memberikan kesempatan mengizinkan Anda untuk datang dan mencari seseorang. Anda harus segera pergi sekarang setelah Anda menemukannya," ucap Penetua Su. Ling Kuan lalu menjawab, "Baiklah, jika suatu saat nanti Anda memiliki kekuatan di masa depan, Anda boleh datang untuk mencari nona muda. Dan bila saat itu tiba, akulah yang akan menguji Anda," ucap Ling Kuan. Ling Kuan pun pergi dari tempat itu. Penetua Su lalu berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, saat ini levelmu masih tertinggal jauh. Kamu harus banyak berlatih untuk setara dengannya," ucap Penetua Su. Wah, Penetua Su belum tahu the power of love nih. Wah, kalian juga pastilah punya the power of love. Kalau kalian dipisahin sama cewek kalian, woi, itu jangankan satu orang, sekampung gua gebukin, bener. Sini maju semua lu satu kampung, gitu kan? Ya, bener gak? Lanjut. Xiaoyan lalu menjawab, "Aku pun merasa begitu. Aku hanya mencoba berani. Jika tidak, dia pasti sudah menghinaku lebih parah lagi," ucap Xiaoyan. "Baiklah anak kecil, besok adalah waktumu memasuki menara api berkobar untuk menerima pemurnian oleh Fallen Heart Flame. Jika Anda mampu memanfaatkannya, itu akan membuatmu naik ke kelas Do Huang. Karena hanya dengan menjadi orang yang benar-benar kuat, kamu bisa pergi ke klan itu dan mencari pacar kecilmu," ucap Penetua Su. "Hei Ling Kuan, aku akan mengingat penghinaan ini. Sun tunggulah aku," ucap Xiaoyan dalam hatinya. Singkat cerita, Xiaoyan pun kembali ke gerbang Pan dan bertemu dengan Hu Jia dan Wu Hao. "Di mana Sun tanya Hu Jia. "Dia pergi," ucap Xiaoyan. "Pergi? Kemana dia pergi? Kapan akan kembali?" ucap Hu Jia dan Wu Hao bersamaan. "Dia telah kembali ke klannya. Mungkin dia tidak bisa kembali ke sini lagi," ucap Xiaoyan. "Kok gua menjiwai ya?" ngucapinnya lemes. "Bila beritanya ini tersebar, mungkin akan membuat heboh anggota gerbang Pan," ucap Hu Jia. "Aku sudah curiga karena Sun agak aneh akhir-akhir ini. Ternyata dia akan pergi," ucap Wu Hao. Hu Jia lalu berkata, "Xiaoyan, kamu pasti sangat bersedih. Sudahlah, kita tidak usah mengganggunya. Biarkan dia sendiri dulu," ucap Wu Hao. Xiaoyan pun melalui hari-harinya dengan kegelisahan dan selalu memikirkan Sun Makan tak mau, minum tak mau, tidur pun tak nyenyak. Begitulah hari-hari Xiaoyan dia lalui tanpa keberadaan Sun Singkat cerita, hari ini adalah hari di mana 10 peringkat teratas di peringkat kuat dapat memasuki menara api langit berkobar untuk menerima esensi Fallen Heart Flame. "Ayo pergi," ucap Xiaoyan kepada seluruh anggota gerbang Pan yang dipimpin olehnya. Dan mereka pun pergi ke pintu masuk menara. Di sana sudah berkumpul anggota gerbang Pan dari kelompok lain. Lalu Liu Qing mendatangi Xiaoyan dan berkata, "Xiaoyan, aku salah karena aku telah meremehkanmu," ucap Liu Qing. Xiaoyan lalu menjawab, "Aku hanya beruntung. Tidak ada keberuntungan dalam pertarungan. Mulai sekarang kau adalah rivalku," ucap Liu Qing. Setelah itu Liu Qing pergi dari sana. Penetua Su lalu berkata, "Sepertinya semua orang telah tiba. Kalau begitu aku tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Mulai dari sini hanya 11 orang dalam 10 besar peringkat kuat yang boleh mengikutiku," ucap Penetua Su. Xiaoyan dan yang lainnya pun masuk ke dalam menara. Penetua Su lalu berkata dalam hatinya ketika melihat Xiaoyan adalah orang pertama yang memasuki menara. Anak kecil ini memiliki bakat yang mengejutkan. Karakternya juga kuat. Wajar jika dia punya banyak prestasi, ucap Sun Qian dalam hatinya. Tidak lama kemudian, Lin Yan, Lin Chuya dan yang lainnya datang satu demi satu. Setelah Xiaoyan masuk, ke-11 orang berhenti di depan Penetua Su. Saat ini semua peserta terlihat antusias kecuali Zian yang merasa bosan. "Aku paling benci datang ke menara ini," ucap Zian kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu menjawab, "Ya, aku mengerti."
Tidak peduli apapun yang terjadi, kalian semua harus mengikutiku sepanjang jalan. Jika tidak, kalian akan aku diskualifikasi. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ucap penetua Su. Mereka pun lalu menjawab, siapa dimengerti 86, ucap mereka. Kecuali Jian. Lalu mereka pun pergi. Kita sudah sampai, ucap penetua Su. Sepertinya di bagian inilah tempat di mana Fallen Heart Flame berada. Hanya saja aku tidak tahu level mana ini, ucap Xiaoyan dalam hatinya. Kalian semua harus mengikutiku lagi, ucap penetua Su. Setelah berjalan sebentar di sana, terlihat ada dua sosok. Kedua orang ini adalah sesepuh Akademi Dalam. Kalian semua duduklah, ucap penetua Su kepada seluruh peserta. Lihatlah, ini adalah esensi Fallen Heart Flame, ucap penetua Su lagi. Penetua utama, pemurnian tubuh seseorang dengan esensi flame, berapakah tingkat keberhasilannya? Lin Yan bertanya kepada penetua Su. Tingkat keberhasilan setiap 10 besar peringkat kuat yang datang ke sini sekitar 50% atau setengahnya. Setengahnya mungkin bisa gagal, ucap penetua Su. Mendengar ini beberapa peserta mulai tegang. Kelas Do Huang adalah garis penentu para ahli benua ini. Kalian yang berada di puncak kelas Dowling harusnya menyadari dengan jelas betapa sulitnya untuk maju ke kelas ini. Jika kalian tidak beruntung, mungkin kalian berhenti pada level ini selamanya, ucap penetua Su. Kalian bisa beritahu jika kalian tidak berani melakukan pemurnian ini, ucap penetua Su lagi. Setelah menunggu beberapa saat dan tidak ada yang menjawab, sepertinya kalian semua setuju. Kalian harus menutup mata dan menenggelamkan pikiran kalian ke dalam jiwa kalian. Dan jangan terganggu, kami akan membantu jika terjadi masalah, ucap penetua Su. Kemudian pemurnian pun lalu dimulai. Saat esensi Fallen Heart Flame masuk ke Dai Xiaoyan dan yang lainnya, tubuh mereka mulai bergetar. Setelah itu terjadi, penetua Su memerintahkan kepada kedua penetua di sana, perhatikan mereka dengan cermat, jangan sampai terjadi kecelakaan, ucap penetua Su. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang berhasil bertahan kali ini, ucap penetua Su lagi. Salah satu penetua lainnya berkata, sebelumnya hanya ada 4 orang di antara 10 besar di peringkat kuat yang berhasil bertahan melewatinya. 6 siswa lainnya gagal dan bahkan berakhir dengan cedera intens yang serius. Mereka harus memulihkan diri selama 2-3 bulan penuh sebelum mereka benar-benar pulih. Mari kita lihat seberapa besar keberuntungan mereka kali ini, ucap penetua Su. Bagaimana keadaan Fallen Heart Flame baru-baru ini? Apa ada sesuatu? Ucap penetua Su lagi sambil bertanya. Tidak ada aktivitas dari Fallen Heart Flame dalam periode waktu ini, ucap salah satu penetua. Tidak ada aktivitas? Dan lalu bagaimana? Segalnya, ucap penetua Su. Kami telah memanggil semua tetua di Akademi Dalam, mengumpulkan 18 orang dan menghabiskan 5 hari untuk memperbaiki semua segel yang mulai rapuh akibat serangan di masa lalu. Penetua pertama tidak perlu khawatir tentang hal ini, ucap dari salah satu tetua. Penetua Su lalu berkata kembali, jangan meremehkan Fallen Heart Flame. Jika terjadi sesuatu, seluruh Akademi Dalam akan langsung hancur. Tugaskan lebih banyak orang untuk memperhatikan Fallen Heart Flame. Berikan saya sinyal saat ada aktivitas yang mencurigakan. Aku sudah memberitahu Akademi luar. Akan ada orang yang dengan cepat bergegas saat ada yang tidak beres dengan Fallen Heart Flame, ucap penetua Su. Siapa? Kedua sesepuh menanggapi dengan hormat saat mereka menerima perintah ini. Di sisi lain, satu persatu peserta pemurnian tumbang. Kamu harus beristirahat dulu. Kegagalan adalah sesuatu hal yang wajar ketika kamu memurnikan api Fallen Heart Flame. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, ucap penetua di menara tersebut. Saat ini masih ada 6 siswa yang tersisa. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apakah Xiaoyan akan berhasil atau gagal? Dan berapakah siswa yang akan tumbang? Dan berapa siswa yang akan lulus? Menurut gua sih Jian gak bakalan lulus kali ini. Hahaha, mustahil anjir. Oke, terima kasih atas dukungannya dan semoga sehat selalu untuk kalian dan nantikan konten gue berikutnya. Dan ya, yang suka boleh silakan like, komen dan segala macam. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.